Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan seri perkuliahan Matematika Teknik 1. Kali ini akan dibahas mengenai transformasi Laplace. Yang akan kita pelajari adalah basic atau konsep dasar dari transformasi Laplace itu sendiri. Kenapa kita harus belajar transformasi Laplace? Kita akan lihat bagaimana fungsi atau kegunaan dari transformasi Laplace. Kemudian, karena ini adalah sebuah konsep baru bagi Anda, maka akan dijelaskan definisi dari transformasi Laplace. Kegunaan transformasi Laplace banyak digunakan pada bidang-bidang yang berkaitan dengan keengineeringan atau untuk menyelesaikan permasalahan berkaitan dengan fenomena fisika. Misalnya pada rangkaian listrik, kemudian pada gerak pegas, proses mixing problem, kemudian signal processing, dan banyak lagi. Dalam hal ini, transformasi Laplace digunakan untuk menyatakan model matematis dari sistem-sistem yang kita gunakan. Kemudian juga dengan transformasi Laplace, kita bisa mencari kestabilan dari sistem berkaitan dengan proses ya, kontrol. Kemudian respon sistem ketika dilakukan processing tertentu. Dan khususnya berkaitan dengan matematika teknik, sebelumnya kita sudah menyelesaikan persamaan diferensial dengan berbagai macam metode. Nah, kali ini kita akan gunakan transformasi Laplace untuk menyelesaikan persamaan diferensial. Nanti Anda akan lihat bagaimana relatif lebih mudah untuk menyelesaikan persamaan diferensial menggunakan transformasi Laplace. Sekarang kita lihat definisi transformasi Laplace. Jadi, transformasi Laplace itu merupakan sebuah toolbox matematik yang digunakan untuk merubah fungsi dalam domain waktu menjadi domain frekuensi. Seperti namanya ya, transform. Laplace transform. Jadi, ada sesuatu yang mengalami transformasi atau perubahan. Apa itu perubahannya? Dalam segi apa? Dalam segi variabelnya. Dalam hal ini, semua fungsi yang berdomain atau memiliki variabel waktu dirubah menjadi domain tertentu. Dalam hal ini ya tentu saja domain dikatakan domain frekuensi. Kita lihat ya, misalnya ada sebuah fungsi dituliskan ft. Ini fungsinya adalah fungsi variabel waktu atau domain waktu dengan waktunya mulai dari 0 sampai hingga. Oke. Maka kalau fungsi waktu itu yang kita misalkan ft ini kita kalikan dengan sebuah suku E pangkat min ST, oke, dan kita lakukan proses integral, oke, dari setiap dt, perubahan waktu, gitu ya, dengan waktunya mulai dari 0 sampai hingga, maka akan dihasilkan sebuah nilai tertentu, betul ya? Nah, nilai tertentu itu dituliskan sebagai Fs. Nah, apa itu Fs? Dia adalah hasil transformasinya. Jadi,
Hasil transformasi apa? Dari sebuah fungsi domain waktu menjadi domain S atau domain frekuensi. Ditandai. Di sini hasil transformasinya dari F kecil T, ditulis ya, Ft, menjadi F besar S. Nah, hasil transformasi ini biasanya dituliskan dalam bentuk ini. L dari, ini Anda lihat, Ft. Atau ini adalah hasil transformasi dari fungsi Ft itu. Nah, L ini adalah simbol dari transformatornya atau operator Laplace-nya. Oke. Sehingga hasil transformasi ini kan diperoleh dari proses matematis menggunakan konsep integral. Oke, dikalikan dengan suku E pangkat min ST. Maka ini persamaan dalam kotak merah ini dikatakan sebagai definisi transformasi Laplace. Maka, transformasi Laplace dikenal juga dengan nama transformasi integral karena diperoleh dari hasil proses melakukan integrasi. Sekarang kita lihat contoh. Tentukan transformasi Laplace dari sebuah fungsi waktu, ditulisnya seperti ini ya, L kurung kurawal dari Ft apabila fungsi waktu itu Ft-nya sama dengan 1 dan T-nya mulai dari 0 sampai tak hingga ya. Oke, kita jawab. Gunakan definisi transformasi Laplace. Ingat ya, transformasi Laplace dari Ft, kita tuliskan F besar S atau L dari Ft. Kita lakukan proses integral dari Ft dikalikan dengan E pangkat min St. Untuk waktunya, batas integralnya 0 sampai tak hingga. Oke. Maka transformasi Laplace dari Ft di mana Ft-nya adalah 1, kita lakukan integral. Integral dari 1 dikali E pangkat min St. Ya, kita tuliskan E pangkat min St saja ya. Jadi, integral dari E pangkat min St dt 0 sampai tak hingga. Kita lakukan integral dari fungsi eksponensial. Hasilnya adalah minus 1 per S dikali E pangkat min St. Oke. Kemudian masukkan batas integralnya 0 sampai tak hingga. E pangkat minus tak hingga hasilnya 0. 0 dikalikan minus 1 per S hasilnya adalah sama dengan 0. Dikurangi E pangkat min 0. Apapun dipangkatkan 0 nilainya 1. Oke. 1 dikali min 1 per S. Min 1 per S. Oke, lakukan minus kali minus plus diperoleh 1 per S. Hasil integralnya ya, 1 per S. Integral dari E pangkat min ST dt dengan batas integral 0 sampai tak hingga adalah 1 per S. Maka, hasil transformasi Laplace dari Ft sama dengan 1, atau kita tuliskan L kurung kurawal 1 ini, nilainya adalah 1 per S. Inilah hasil dari transformasi Laplace-nya. Untuk Ft-nya sama dengan 1. Hasilnya adalah 1 per S. Kita lihat contoh yang lainnya. Tentukan transformasi Laplace dari sebuah fungsi waktu dengan fungsi waktunya adalah sama dengan minus 4. Dengan waktunya mulai dari 0 ya.
Oke, kita jawab seperti biasa. Kita gunakan definisi transformasi Laplace. Kemudian kita substitusikan Ft-nya adalah minus 4. Minus 4 kan sebuah konstanta, bukan variabel waktu. Maka kalau kita lakukan proses integral, ingat ya, konstanta kan tidak berubah. Ya kan? Maka bisa kita keluarkan. Minus 4 kali integral dari E pangkat min ST dt. Oke, kita selesaikan integralnya seperti ini. Seperti tadi ya, cuma dikalikan minus 4. Hasilnya adalah minus 4 per S. Maka, transformasi Laplace dari Ft-nya adalah minus 4 adalah minus 4. Kalau kita kalikan dengan, boleh kan ya, minus 4 per S, kita buat menjadi minus 4 kali 1 per S. Sehingga, kalau Anda punya fungsi waktu untuk semua apapun, lihat Anda nih, konstantanya, maka hasil transformasi Laplace-nya tinggal Anda kalikan konstanta itu yang dicari, kalikan dengan 1 per S. Oke, bentuknya seperti ini ya. Jadi kalau Ft-nya 1000, maka transformasi Laplace dari 1000 adalah 1000 dikali 1 per S. Semudah itu ya, menggunakan transformasi Laplace. Jadi, berapapun bentuk dari nilai atau berapapun angkanya, konstantanya, hasilnya transformasi Laplace-nya selalu nilai yang ditentukan itu kalikan dengan 1, ya kan? Satunya itu sama dengan apa? 1 per S. Sekarang kita lihat untuk fungsi yang lain. Tentukan transformasi Laplace dari fungsi waktu jika fungsi waktunya adalah fungsi eksponensial E pangkat min AT. Oke, dengan waktunya mulai dari 0 ya. Kita gunakan definisi lagi dari transformasi Laplace. Sekarang kita lakukan Laplace dari E pangkat min AT. Kita lakukan kalikan integral dari 0 sampai t hingga dari E pangkat min AT, Ft-nya, dikali dengan E pangkat min ST dt. Bentuk seperti ini eksponensialnya kita sederhanakan menjadi E pangkat minus dikali dengan S tambah A kali T dt. Penyederhanaan saja ya. Kita integralkan, integral dari E pangkat min S tambah A kali T dt, hasilnya adalah minus dari 1 per S tambah A dikali dengan E pangkat min S tambah A kali T, kita masukkan batas integralnya 0 sampai t hingga. Diperoleh hasilnya seperti ini, sama dengan 1 per S tambah A. Oke, sehingga hasil dari transformasi Laplace dari fungsi E pangkat min AT nilainya adalah 1 per S tambah A. Oke, kita lihat contoh yang lainnya. Tentukan transformasi Laplace dari fungsi waktunya adalah minus 5 dikali E pangkat min 3T. Oke, kita gunakan definisi transformasi Laplace. Oke,
Kita lakukan ya, integralkan dari ini, minus 5-nya kita keluarkan, yang lainnya sama seperti tadi ya. Diperoleh, Anda lihat, minus 5 integral dari E pangkat min S tambah 3 kali T dt, integralnya adalah minus 5 dikali minus E pangkat minus S tambah 3 kali T dibagi S tambah 3T, kita masukkan batas integralnya. Diperoleh minus 5 dibagi S tambah 3. Sehingga transformasi Laplace dari minus 5E pangkat min 3T adalah, bisa kita tuliskan seperti ini, minus 5 dikali dengan 1 per S tambah 3. Anda lihat, bentuk E pangkat min AT adalah 1 per S tambah A. Jadi, tinggal Anda rubah ke dalam bentuk kalikan dengan 1 per S tambah A tadi. Jadi, berapapun fungsi waktunya, berapapun hasilnya akan bentuknya seperti ini. Oke. Nah, sekarang kita lihat untuk fungsi yang lainnya. Tentukan Laplace dari fungsi waktu dengan fungsi waktunya adalah T, dengan T-nya mulai dari 0. Kita gunakan definisi transformasi Laplace langsung aja ya. Sekarang Anda sudah mulai familiar, biar tidak terlalu banyak yang harus kita tulis. Integral dari ft-nya adalah t dikalikan dengan e pangkat min st dt. Oke, ingat ini adalah integral dari u dv. Kita gunakan konsep integral parsial. Ingat ya. Jadi integral parsial kita gunakan. Oke, diperoleh seperti ini hasilnya. U-nya di dalam hal ini adalah T, dv-nya adalah E pangkat min ST dt. Berarti V-nya adalah integral dari E pangkat min ST dt ya, yaitu E pangkat min ST dibagi min S. Masukkan batas integralnya, gitu ya. Seperti biasa Anda menyelesaikan integral parsial, dikurangi integral dari ini, oke. Integral dari U dikali V dikurangi integral dari V du. Ya, betul ya? Oke, bentuknya seperti ini. V-nya kali dengan du. Du-nya kita lihat ya, kita ganti menjadi bentuk seperti ini. Kita selesaikan. Seperti biasa, batas integrasinya kita insertkan, kita substitusikan, selesaikan, diperoleh 1 per S kuadrat. Maka, transformasi Laplace dari T adalah 1 per S kuadrat. Sekarang kita lihat contoh yang lain. Kalau transformasi Laplace dari cos AT berapa? Oke, kita gunakan definisi seperti ini. Masih ingat? Integral dari cos adalah sin. Oke, kita lakukan integral part trigonometrinya saja. Integral dari cos adalah sin. Oke, karena hanya sebagian, kita tuliskan seperti ini, d sin AT. Ya, karena kita hanya integralkan part yang trigonometrinya saja ya.
Karena di sini cos AT, maka kalikan dengan 1/A. Ingat ya. Selanjutnya, nah bentuk ini adalah bentuk integral parsial. Kita lakukan integral parsial. Ibu tuliskan kembali ya. Integral U dV sama dengan UV dikurangi integral V du. Saya diperoleh 1/A-nya kita tuliskan kembali E pangkat min ST kali sin AT, tentu saja ya dengan batasnya 0 sampai T hingga, ditambah hasil ini, lihat, minus kali minus, betul ya? Tambah, menjadi tambah S integral dari E pangkat min ST sin AT dt. Oke, kita sudah peroleh ini ya tadi. Nah, bagian ini kita integralkan dia sendiri juga seperti tadi. Integral dari sin adalah cos. Nah, maka kita buat seperti ini karena hanya integralkan sebagian yang ini aja ya, menjadi tuliskan d cos AT. Oke, A-nya ada di sini, kita keluarkan 1/A. Maka menjadi, kan integral dari sin, adalah min cos, gitu ya. Maka muncul min S/A. Minusnya kita keluarkan ke sini. Bagian ini Anda lihat yang dikurung kurung bawah hijau ini, kita lakukan proses integral parsial seperti tadi lagi. Maka diperoleh sama dengan ini. Oke, bisa ya, tinggal Anda ulangi integral parsialnya, diperoleh sama dengan ini. Oke ya, kita keluarkan yang ini. Nah, Anda lihat, ini semua tadi kan kita mau cari transformasi Laplace gunakan definisi ya. Transformasi Laplace dari cos AT. Definisinya kan cos AT-nya dikalikan dengan E pangkat min ST. Oke. Kita lihat, bagian ini adalah bagian definisi integral, dan yang ruas kanan juga ada integral. Bagian-bagian integral ini kita satukan semua di ruas kiri. Oke. Anda lihat, semua integralnya ada di ruas kiri. Di ruas kanannya yang di luar integral, tentu saja kita masukkan batasnya ya, 0 sampai T hingga. Oke, integral ini semua konstantanya kita satukan. Oke, peroleh ini ya. 1 ditambah S kuadrat per A kali integral dari E pangkat min ST cos AT dt. Bagian ini Anda lihat, konstantanya kita sederhanakan, kita buat menjadi pecahan menjadi S kuadrat tambah A kuadrat dibagi A kuadrat. Oke, yang lainnya masih dituliskan sama. Bagian ini kita kali silang, kita akan buat di ruas kanan, nah menjadi seperti ini. Oke ya, pembilang menjadi penyebut, penyebut menjadi pembilang. Kali silang ya. Oke, kita selesaikan bagian yang kanan. Dan yang kiri sudah tidak usah kita kerjakan, karena ini kan nilainya adalah transformasi Laplace dari cos AT. Oke, bagian A kuadratnya kita bagi dengan suku ini, 1/A, juga suku yang keduanya dibagi dengan A kuadrat. Oke, diperoleh yang suku pertama menjadi hanya A dikali E pangkat min ST sin AT, dikurangi A kuadrat bagi A kuadrat kan 1, menjadi S kali E pangkat min ST cos AT.
Kita masukkan batas integrasinya 0 sampai ta hingga sin ta hingga pasti 0. Suku ini nilainya pasti 0. Sekarang suku yang kedua, min SE pangkat min ST cos AT, cos ta hingga, ya 0. Cos 0, nilainya 1. E pangkat min 0, 1. Berarti tinggal S dikali 1 dikali 1. Oke, nilainya adalah S. Oke, kita minus kali minus, menjadi bagian ini adalah hasilnya S. Maka hasilnya menjadi seperti ini. S dibagi S kuadrat tambah A kuadrat. Maka transformasi Laplace dari cos AT, kan ini adalah definisi ya, di ruas kiri, sama dengan S dibagi S kuadrat tambah A kuadrat. Anda bisa lakukan atau mencari transformasi Laplace dari fungsi yang lainnya menggunakan definisi transformasi Laplace. Oke, sehingga kalau fungsi itu disusun di list, kita akan dalam bentuk tabel, maka akan diperoleh transformasi Laplace. Misalnya tadi ya, fungsinya ft, f kecil t, misalnya 1, transformasi Laplace-nya ada 1 per s. Nah, Laplace bisa kita tuliskan L besar dari fungsinya, atau L-nya nih, simbolnya seperti ini. Beberapa textbooks menuliskan L-nya seperti ini, L keriting istilahnya ya. Nah, ini dikatakan sebagai transformasi Laplace. Tapi kalau Anda mau tulis, cukup huruf L kapital saja, L besar saja. Lihat, fungsi ft-nya kan banyak nih. Kalau 1 adalah 1 per s. Kalau t tadi kita sudah dapatkan 1 per s kuadrat. Anda bisa cari juga menggunakan definisi transformasi Laplace untuk fungsinya t kuadrat. Diperoleh transformasi Laplace-nya 2 faktorial, masih ingat ya? Faktorial dibagi dengan s pangkat 3. Kalau t pangkat n dengan n yang mulai dari 0, 1, dan seterusnya, maka transformasi Laplace-nya adalah n faktorial dibagi s pangkat n tambah 1. Sekarang kalau T pangkat A dengan A-nya adalah sebuah bilangan yang nilainya positif. Hasil transformasi Laplace-nya adalah rekursif dari A tambah 1 dibagi S A tambah 1. Atau kalau fungsinya adalah eksponensial seperti yang tadi kita lakukan, E pangkat, kalau di sini E pangkat AT. Transformasi Laplace-nya Anda bisa gunakan definisi transformasi Laplace diperoleh 1 dibagi 1 per S min A. Kalau tadi kan kita cari E pangkat min AT. Transformasi Laplace-nya adalah 1 per S tambah A. Jadi bentuknya ini adalah fungsi-fungsi dasar dari transformasi Laplace. Semuanya bisa diperoleh menggunakan definisi transformasi Laplace. Kalau fungsinya trigonometri, cos AT tadi ya kan, di sini dituliskan cos omega T, maka transformasi Laplace-nya adalah S dibagi S kuadrat tambah omega kuadrat. Sin, Anda bisa peroleh ini, cos hiperbola, sin hiperbola, perkalian antara eksponensial dengan trigonometri. Ini adalah hasil dari transformasi Laplace-nya dalam bentuk tabel transformasi Laplace. Nah, fungsi lengkapnya Anda bisa lihat di buku Kreyszig halaman 249 sampai 251. Silahkan Anda coba tabel transformasi Laplace, Anda lihat, kemudian Anda buktikan. Oke.
Tabel transformasi Laplace ini silakan Anda simpan baik-baik, Anda pelajari, Anda gunakan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan berkaitan dengan fenomena fisika atau keteknikan lain. Sudah tersedia tabel transformasi Laplace. Jika ada pertanyaan, bisa Anda sampaikan di forum komunikasi kelas. Terima kasih, selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.